Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah tiada terhingga kita harus terus memuji Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak nikmat yang terus berlimpah kepada kita, baik yang kita butuhkan dan kita minta maupun yang tidak kita minta. Dan mudah-mudahan kita terus memberikan pengabdian dan ibadahnya dengan ihsan, karena hanya dengan amal yang ihsan kita akan diterima amal ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja di bulan Ramadan lagi yang merupakan bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat istimewa, maka sudah sepatutnya kita bisa beramal dengan ihsan. Insya Allah pada saat ini saya akan menyampaikan pembahasan tentang beramal dengan ihsan di bulan Ramadan. Tentu saja beramal dengan ihsan ini sebetulnya bukan hanya harus di bulan Ramadan, tapi sepanjang hari selama kita masih hidup, maka kita sedapat mungkin bisa beramal dengan ihsan. Beramal dengan ihsan inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menjadi orang yang selalu memberikan amal dan memberikan ibadahnya dengan kriteria sebagai amal yang baik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan dalam sebuah ayat, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah, berbuat ihsanlah, sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, orang-orang yang berbuat baik. Jadi terlebih di bulan Ramadan yang kita semua sudah diperintahkan untuk saum dalam rangka meraih ketakwaan, maka jangan kita rusak saum kita dengan kejahatan, dengan keburukan, dengan kemaksiatan. Karena ketika kita mencampurkan antara amal soleh kita dengan kemaksiatan, dengan keburukan, dengan kejahatan, sekalipun itu hanya merupakan perbuatan lisan, tapi ini akan menggagalkan nilai takwa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi di bulan Ramadan ini lebih utama lagi kepada kita semua untuk bisa beramal ihsan. Karena dengan amal ihsan inilah maka kita akan mendapatkan nilai terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan kalau kita beramal dengan ihsan ini sebetulnya bukan hanya karena perintah Allah, tapi juga sudah selayaknya kita bisa berbuat ihsan kepada Allah, sebab Allah memberikan segala sesuatu dengan sangat ihsan kepada kita, dengan sangat baik sekali. Subhanallah, kita misalnya sebagai seorang ibu tidak hanya diberikan kesehatan fisik, tapi juga diberikan kesehatan akal, bahkan juga diberikan kesehatan rohani. Dengan 3 potensi ini, ya, kesehatan fisiknya, kesehatan akalnya, dan kesehatan rohaninya, maka kita benar-benar siap menjadi ibu yang bisa melayani anak-anak, mendidik anak-anak, merawat anak-anak, membesarkan anak-anak, bahkan mempersiapkan mereka bisa menjadi generasi yang besar. Nah, itulah mengapa Allah memberikan segalanya kepada kita itu dengan nilai yang sangat baik sekali, dengan nilai yang terbaik yang sulit diikuti oleh kita. Sehingga pada saat kita harus beramal ihsan itu sudah memang seharusnya, sudah sepatutnya. Karena itu pantas Allah memberikan contoh kepada kita, memberikan segala sesuatu pada kita itu dengan ihsan. Bahkan kalau kita berzikir saja hanya dengan lisan,
begitu mudahnya kita mengucapkan, tapi begitu besarnya nilai yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersedekah sedikit tapi ikhlas, begitu besar Allah memberikan balasannya kepada kita. Jadi Allah ketika memberikan segala sesuatu dengan sangat baik kepada kita itu, ini memberikan pelajaran pada kita bahwa kita pun harus bisa berbuat amalnya itu dengan amal yang ihsan. Itulah mengapa dalam surat 28 ayat 77 Allah menegaskan wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Dan berbuatlah dengan baik, berbuatlah dengan ihsan sebagaimana Allah telah berbuat ihsan kepadamu, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Bahkan kita tidak bisa menghitung berapa banyaknya kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dari semenjak kita sebelum lahir sampai kita sudah lahir, dari semenjak kita kecil sampai remaja, sampai dewasa, sampai setua ini, tidak bisa menghitung berapa banyak kebaikan yang diberi oleh Allah. Nah, ini sebagai contoh, sebagai pelajaran buat kita bahwa ketika kita beramal pun sedapat mungkin seperti itu. Sebagaimana Allah mengajarkan pada kita beramal harus dengan amal yang baik, dengan amal bahkan yang terbaik, maka kita pun ketika beribadah kepada Allah harusnya dengan amal yang terbaik. Nah, terlebih ini di bulan yang suci, di bulan yang mulia, di bulan yang agung, di bulan yang begitu besar ya keutamaan-keutamaannya dan besar sekali pahalanya. Nah, karena itu berbuat ihsan tidak boleh merasa terbebani. Kita berbuat baik ya, yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, itu jangan merasa terbebani, jangan merasa sampai aduh berat, aduh ini beban besar, aduh ini jadi saya terpaksa, waduh ini saya tidak sanggup. Kenapa seperti itu? Karena pada dasarnya semua kebaikan yang kita berikan itu bukan semata-mata untuk Allah, tapi kebaikannya kembali kepada kita. Bagi Allah tidak akan pernah memaksa seorang hamba untuk berbuat baik. Bagi Allah ya tidak akan memaksa orang, apalagi di bulan Ramadan, untuk terus berbuat baik sampai akhir Ramadan. Tapi sedapat mungkin ini adalah pilihan kita, bahkan kebutuhan kita. Karena nanti perbuatan yang baik itu, perbuatan yang ihsan itu kembalinya kepada kita, bukan kembali kepada Allah. Kata Allah, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Perbuatan yang kamu lakukan dengan baik itu akan kembali ya untuk dirimu sendiri. Jadi kalau kamu berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali ya kepada kamu. Kalau saya berbuat baik, kebaikan itu akan kembali pada saya. Sekalipun mungkin orang lain menerima kebaikannya yang terlihat secara fisik. Tapi di balik itu semua makna yang tidak terlihat, hikmah yang tidak terlihat, nilai yang tidak terlihat itu kembali kepada kita semua. Jadi pada saat yang sama ini harus menjadi kebutuhan sehingga tidak boleh merasa terbebani untuk bisa beramal dengan ihsan di bulan Ramadan. Kebalikannya kalau ada orang berbuat jahat, kejahatan itu akan kembali pada dirinya. Allah nggak rugi orang berbuat jahat. Allah tidak akan dirusak kekuasaannya, keagungannya ketika orang berbuat jahat. Karena kejahatan pun akan kembali pada dirinya. Wa in asatum falaha. Dan jika kalian berbuat jahat, maka akan kembali pada dirinya. Nah, inilah yang membuat kita kenapa kita harus merasa bahwa saya yang butuh berbuat ihsan. Kita yang butuh berbuat ihsan. Bukan ini karena merupakan semata-mata kewajiban. Kalau kita sudah merasa ini kebutuhan, maka kita otomatis kita akan cinta melakukannya dan kita akan terus berbuat lagi ya. Tidak akan pernah merasa bosan, tidak akan pernah merasa jenuh, tidak akan merasa lelah. Karena apa? Ini kebutuhan saya. Bukankah semua kebaikan itu akan kembali kepada saya? Bukankah kebaikan itu akan kembali kepada kita semua? Siapapun yang berbuat kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali pada dirinya. Sehingga tidak ada yang rugi, karena itu jangan merasa terbebani. Dan saat yang sama, kita jangan merasa, ya Allah enak sekali, kita berbuat baik untuk Allah. Loh bukan untuk Allah, ini untuk kita semua. Bagi Allah kan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama Islam. Kalian mau berbuat apapun, kata Allah, tidak akan dipaksa. Yang penting harus bertanggung jawab. Kalau berbuat baik dia akan dikembalikan kebaikannya. Kalau berbuat jahat harus bertanggung jawab ya atas hukumannya. Sehingga pada saat yang sama, kalau kita bisa berbuat ihsan, setiap apapun yang kita lakukan lewat pandangan mata, lewat lisan ketika bicara, lewat pendengaran ketika mendengarkan ya hal-hal yang bermanfaat, lewat tangan dan kaki gerakan yang kita lakukan, bahkan lewat getaran hati,
seandainya itu bisa masuk pada kriteria yang ihsan, maka semuanya akan kembali kebaikannya kepada kita. Bahkan hidup dan mati itu adalah ujian untuk melihat apakah di antara kita semua dalam kondisi hidupnya bisa mempersembahkan amal yang ihsan, amal yang benar-benar baik, dan apakah nanti ketika kita saat menghembuskan nafas terakhir, saat meninggal, saat wafat, saat dicabut nyawanya juga bisa mempersembahkan ibadah dan pengabdian yang terakhir. Kalau kita bisa sukses untuk itu, dalam kriteria masih terus bisa beramal ihsan dalam kondisi hidupnya sampai dalam kondisi ketika mau meninggalnya, maka kita berarti sudah lulus lewat seleksinya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan dalam surat 67 ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Jadi kalau kita lihat di dalam ayat ini, kita di bulan Ramadan bukan sekedar beramal baik. Kita harus berkompetisi. Kita harus berani bersaing dengan semua orang yang sedang beramal baik, harus kita jadi pemenangnya. Karena yang diseleksi oleh Allah, yang dipilih oleh Allah adalah siapa di antara kalian yang amalnya paling baik. Jadi bukan sekedar dalam kriteria amal baik, tapi harus menjadi amal yang terbaik. Dan saat tepat sekali ketika di bulan Ramadan, ini bisa kita lakukan sebagai perlombaan kita, terutama dalam keluarga-keluarga yang terus menginginkan Ramadannya berkualitas. Ramadannya lebih baik daripada tahun yang lalu. Ramadannya dirasakan, ya Allah, jangan-jangan ini merupakan Ramadan saya yang terakhir. Jadi pada saat yang sama, disinilah kita harus bisa memberikan hasil ujian buat kita sendiri menjadi nilai yang terbaik. Karena Allah menguji dari semua orang yang berbuat baik, akan dipilih mana sih yang paling baiknya, mana sih yang paling bagus ya kebaikannya, amal solehnya. Sehingga kalau kita misalnya pada Ramadan-Ramadan yang lalu belum sampai bisa bersaing dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang beramal baik, maka saatnya sekarang bulan Ramadan ini kita harus bisa bersaing menjadi pemenangnya, menjadi orang yang bisa mempersembahkan amal yang terbaik. Karena apa? Kita ingin sukses melewati ujian yang disebutkan oleh Allah dalam surat 67 ayat 2 ini, bahwa kita semua hidup dan matinya diuji oleh Allah. Untuk apa? Untuk dicari mana yang paling baik ya amal solehnya. Terlebih lagi kalau kita melihat dari sisi hukumnya, bagaimana sih hukum beramal ya bahkan dengan amal yang terbaik ini. Allah menyebutkannya ya dalam surat 16 ayat 90, ini merupakan sebuah perintah. Ketika ada kata-kata perintah di dalam Al-Quran atau di dalam hadis yang tidak ada ayat lain atau hadis lain yang meringankan hukumnya, berarti ini sebuah keharusan. Allah menyebutkan dalam surat 16 ayat 90, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan ya untuk bisa berbuat dengan adil dan berbuat dengan ihsan, dengan sebaik-baiknya. Nah, itulah mengapa Rasulullah pun menegaskan sama. Seperti Allah memerintahkan bahwa amal itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, Rasulullah pun menegaskan bahwa dalam riwayat Muslim beliau bersabda, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat ihsan, berbuat dengan sebaik-baiknya terhadap segala sesuatu. Tidak hanya kepada manusia, ya, kepada orang-orang yang kita sayangi, pada suami, pada orang tua, pada anak-anak, sampai kepada hewan. Rasulullah menyambungkan hadis ini dengan bagaimana sikap kita ketika melakukan penyembelihan hewan. Itu pun harus dilakukan dengan cara yang terbaik. Jadi dengan hewan saja harus melakukannya dengan cara yang terbaik, apalagi ya dengan manusia, terlebih lagi ya dengan keluarga. Nah, di bulan Ramadan kita diharuskan untuk bisa memberikan amal itu amal yang terbaik. Karena apa? Kita ingin menjadi yang terdepan. Kita ingin menjadi pelopor. Kita ingin menjadi qudwah hasanah.
Apalagi seorang ayah, apalagi seorang ibu yang diharuskan di dalam pendidikan dalam berkeluarga, pendidikan dalam keluarga harus bisa menjadi qudwah hasanah. Harus menjadi contoh yang paling baik buat anak-anaknya, buat keluarganya. Jadi otomatis ibu harus bisa mempersembahkan amal yang paling baik. Ayah harus bisa mempersembahkan amal yang paling baik. Karena apa? Ini menjadi contoh ya untuk anak-anaknya. Sekarang di saat kita di bulan Ramadan yang selalu tinggal di rumah, maka anak akan memperlihatkan, maka anak akan melihat apa saja perilaku dari ayah dan ibu. Anak-anak akan mencontoh kira-kira seperti apa kualitas amal solehnya ayah dan ibu. Karena kita diperhatikan terus menerus selama ya sehari semalam oleh anak-anak yang terus berkumpul dengan kita. Maka sudah sepatutnya kita ketika beramal di bulan Ramadan tidak hanya karena ini adalah kewajiban kita, kemudian ini adalah kebutuhan kita, bahkan ada keinginan kita menjadi ayah dan ibu yang sukses, mendidik anak-anaknya berkepribadian Islami, menjadi anak-anak yang taat, menjadi anak-anak yang soleh, bahkan menjadi anak yang berprestasi dan berkarya. Itulah mengapa ini menjadi penting bahwa ayah dan ibu memulai di bulan Ramadan ini mengambil kriteria dalam setiap amal solehnya, yaitu mengambil kriteria yang ihsan, ya, yang sebaik-baiknya, yang paling baik. Karena pentingnya tentang amal yang ihsan ini di dalam syariat kita, maka Allah telah mengulang-ulangnya dalam banyak ayat di dalam Al-Quran. Subhanallah, Allah telah mengulang-ulang ayat yang terkait dengan amal yang ihsan ini sampai 166 kali. Bukan lagi 1 kali, 5 kali, 10 kali, 11 kali, sampai lebih daripada 160 kali, yaitu 166 kali. Kenapa diulang-ulang terus? Kenapa diulang-ulang terus? Karena Allah terus mengingatkan kepada kita. Mungkin kita saat lalai, mungkin kita saat lupa, mungkin kita saat misalnya malas, mungkin kita saat terlambat, mungkin kita saat tertinggal. Nih diingatkan lagi, ada amal yang harus dilakukan dengan kriteria sebaik-baiknya atau dengan disebut kriteria ihsan. Nah karena itu prinsip kita di bulan Ramadan ini bagaimana bisa mempersembahkan amal soleh masuk kepada kriteria yang benar-benar ihsan. Kalau dilihat dari definisi yang disampaikan oleh Fudail bin Iyad, apa sih amal yang ihsan? Amal yang ihsan itu kalau kata Fudail bin Iyad yaitu akhlasuhu, yang paling ikhlas sekali. Bukan sekedar yang ikhlas, tapi yang paling ikhlas. Siapa di antara kita semua yang amalnya paling ikhlas? Ketika beramal ya, seandainya bersedekah, itu tangan kanannya bersedekah, tangan kirinya tidak tahu. Seandainya suami bersedekah, istrinya ya tidak tahu. Seandainya istri bersedekah, suaminya tidak tahu. Tapi ini tentu merupakan harta dirinya. Sehingga pada saat yang sama ketika dia bisa beramal paling ikhlas, maka itu masuk pada satu kriteria yang diharuskan dalam amal yang ihsan. Jadi bukan sekedar ikhlas, tapi harus yang akhlasuhu, yang paling ikhlas. Demikian juga Ibnu Abbas ya, menerjemahkannya itu akhlasuhu, yang paling ikhlas. Kemudian yang kedua aswabuhu, yang paling benar sesuai dengan syariat Islam. Nah jadi ketika ada orang beramal dengan ikhlas, beramal sesuai dengan syariat, Allah akan mencari mana yang paling ikhlas dan mana yang paling benar sesuai dengan syariat. Kalau misalnya ada hadis derajatnya ada yang sahih, ada yang muttafaq alaih, ada yang derajatnya hasan. Maka kalau menurut tingkatan derajat hadis, kita akan mengambil derajat yang muttafaq alaih. Itu derajat sahih yang tertinggi. Kemudian yang misalnya diriwayatkan oleh salah satunya oleh Bukhari, ya, kemudian setelah itu oleh Muslim dan juga nanti oleh imam-imam yang lain. Nah, ketika misalnya kita selalu memikirkan bahwa ada amal yang tidak hanya harus ikhlas, tapi Allah tetap akan memilih siapa nih yang paling depan, yang paling terdepan, yang paling tinggi nilainya, yaitu yang paling ikhlas, maka otomatis jangan rusak keikhlasan kita. Dan bahkan sembunyikan amal-amal soleh kita agar bisa menjadi amal yang paling ikhlas bagi kita semua. Yang kedua, beramal itu sesuai dengan syariat, bahkan yang paling benar sesuai syariat.
ketika kita bisa belajar tentang agama Islam sampai memiliki pemahaman yang baik, maka kita bisa memilih mana dalil-dalil yang akan kita jadikan rujukan untuk bisa beramal yang paling benar dalam ajaran Islam. Karena bisa jadi ini dalilnya ada semua, tapi berderajat, bertingkat-tingkat. Mana yang paling kuat, mana yang kuat, juga mana yang boleh, mana yang sah. Seandainya kita ingin menjadi amal yang ihsan, kita akan pilih yang derajat kesahihannya paling tinggi. Agar apa? Paling benar, paling sesuai dengan syariat Islam. Dan ini sangat dianjurkan ya, sehingga Fudail bin Iyad bahkan juga Ibnu Abbas menerjemahkan tentang amal yang ihsan seperti itu. Bahkan ada ulama lain yang menambah dengan ya, satu lagi itu dengan diselesaikan dengan baik atau dengan rapih. Kenapa? Karena Rasulullah juga bersabda dalam sebuah hadis, Allah itu mewajibkan kepada salah seorang dari kalian jika beramal, beramalnya dengan itqan, ya, dengan rapi. Nah, tentu saja kita berharap dengan amal yang ihsan ini kita akan mendapatkan nilainya yang tertinggi. Apalagi di bulan Ramadan yang semua pahalanya berlipat-lipat. Yang begitu banyak sekali balasannya, keutamaannya. Jadi kalau kita selalu memiliki prinsip dalam amal soleh kita di bulan Ramadan menjadi amal yang ihsan, maka insya Allah kita akan selalu mendapatkan nilai tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga karena nilainya tertinggi, maka kita jadikan orang yang paling bertakwa. Bukankah inilah yang menjadi tujuan kita di bulan Ramadan? Ya, untuk kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Ini semua orang sedang mengejar menjadi orang yang bertakwa. Tapi akan paling baik jika kita menjadi orang yang paling bertakwanya. Sebab orang yang paling bertakwa itulah orang yang akan jadi ya paling mulia, tidak hanya di hadapan manusia, bahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Nah, untuk bisa mencapai pada yang paling bertakwa di antara kalian, maka berusahalah di bulan Ramadan ini untuk bisa beramalnya sampai kepada amal memiliki derajat ihsan. Yang paling baik dalam keikhlasannya, yang paling baik juga dalam ya berpegang kepada syariatnya. Ketika dia paling benar dalam mengikuti syariat, paling ikhlas ya di dalam niat beramalnya, maka inilah yang akan menghasilkan amal dengan nilai yang ihsan. Nah, tentu saja kita ingin tahu bagaimana sih supaya bisa melakukan amal yang ihsan ini. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyia-nyiakan Ramadan, ya, menyia-nyiakan pahalanya, menyia-nyiakan keistimewaan dan keutamaannya, sehingga belajarlah untuk terus ya bisa beramal dengan ihsan. Nah, ada beberapa tips, ada beberapa kiat, beberapa cara agar kita bisa beramal dengan ihsan. Yang pertama yaitu memahami ya keharusan beramal dengan ihsan. Jadi karena kita sudah diperintahkan oleh Allah untuk beramal dengan ihsan, nah ini harus kita pahami. Karena sudah ada perintahnya, otomatis kan kita ingin melakukannya. Sehingga pada saat yang sama, itu akan menjadi niat kita. Dan akan kita jadi, usaha kita akan menjadi keseriusan kita di dalam beramal ketika di bulan Ramadan. Itulah mengapa Allah menegaskan dalam surat 67 ayat 2, juga dalam surat 11 ayat 7. Persis ya, ada kalimatnya yang sama, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian siapa yang paling baik, yang paling ihsan amalnya. Nah, kita melihat ini adalah ketetapan Allah yang terjadi di setiap hari kepada kita, bukan hanya karena bulan Ramadan. Terlebih bulan Ramadan, bulan yang sangat istimewa. Ini di hari-hari biasa, memang ada hari-hari keistimewaannya. Hari Senin, hari Kamis ada keistimewaannya. Nanti bulan Zulqa'dah ada, Dzulhijjah ada keutamaannya. Bulan Rajab ada keutamaannya. Ada bulan Muharram punya keutamaannya. Tapi ini yang paling istimewa yaitu bulan Ramadan. Makanya Rasul menyebutkannya Sayyidus Syuhur. Ya, telah datang kepadamu yang menjadi pemimpin bulan. Karena apa? Keistimewaannya melebihi dari semua bulan-bulan yang ada. Jadi sudah selayaknya di bulan yang paling istimewa yang jadi pemimpin bulan ini, yang menjadi yang terdepan dalam semua kebaikannya, terdepan dalam keistimewaannya,
kita beramalnya dengan ihsan. Itulah mengapa kita harus paham betul bahwa ini adalah sebuah keharusan orang yang mau berkompetisi jadi pemenang. Sehingga menjadi orang yang paling bertakwa. Yang kedua yaitu memiliki iman dan takwa yang terjaga. Di saat kita ingin beramal dengan ihsan, perlu dulu iman dan takwa. Karena tidak akan mungkin orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak bertakwa kepada Allah, mau berkorban dengan hartanya, dengan jiwanya, dengan perasaannya, dengan waktunya, dengan ilmunya, dengan tenaganya, dengan semua yang dimilikinya untuk bisa mempersembahkan amal untuk Allah, tapi pada derajat yang paling baik. Hanya orang yang beriman yang mau taat kepada Allah sesuai dengan syariatnya. Hanya orang yang beriman yang bisa beramal benar-benar ikhlas karena Allah. Kalau tidak ada iman, tidak akan bisa beramal dengan ihsan. Nah, lebih dari itu bukan sekedar iman, harus ada takwa. Dengan takwa inilah sehingga amal yang ihsan akan mudah dilakukan oleh siapapun. Allah menyebutkan dalam surat 5 ayat 93. Ya, tsumma taqaw wa ahsanu. Orang beriman itu belum berhenti hanya sampai kepada keimanannya. Allah memerintahkan kemudian mereka bertakwa dan berbuat ihsan, berbuat dengan sebaik-baiknya. Jadi Allah menegaskan bisa berbuat dengan sebaik-baiknya itu setelah ada takwa. Nah, ini harus dilandasi oleh iman dan takwa untuk bisa beramal dengan ihsan. Ketika imannya masih naik dan turun, belum sampai kepada takwa, maka sulit untuk bisa bersaing menjadi pemenang dengan memberikan amal yang sebaik-baiknya. Nah, ini diperintahkan oleh Allah agar kita bisa beramal dengan ihsan, wa ahsinu, dan beramalah dengan ihsan. Dan Allah gandengkan beramal dan ihsan ini dengan ketakwaan, wa taqaw wa ahsanu. Dan mereka bertakwa dan mereka berbuat ihsan. Itu langsung berdampingan. Jadi tidak akan ada kesulitan sama sekali bagi orang yang bertakwa untuk beramalnya dengan ihsan. Amal yang paling ikhlas dan amal yang paling benar sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiganya yaitu banyak mengingat keutamaannya. Untuk apa? Untuk menjadi motivasi. Kalau kita ingin punya motivasi yang sangat besar agar bisa mempersembahkan amal dalam ibadah ini dengan amal kualitas yang terbaik, maka kita harus ingat apa saja keutamaan dari orang beramal dengan ihsan ini. Banyak sekali keutamaan yang akan diberikan oleh Allah kepada orang yang beramal dengan ihsan. Di antaranya yaitu yang pertama akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Tidak disebut berapa, sebesar apa pahalanya, sejumlah apa pahalanya, seperti apa nanti dalam bentuk balasannya. Allah tidak menyebutkan seberapa banyak, seberapa besar, seberapa jumlah dari pahala ini untuk orang yang beramal ihsan. Tapi yang jelas ini sangat besar sekali. Allah menyebutkan dalam surat 3 ayat 172, lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim. Dan bagi orang-orang yang beramal dengan ihsan di antara mereka, beramal dengan sebaik-baiknya di antara mereka dan bertakwa. Digandeng lagi oleh Allah, amal yang sebaik-baiknya dengan takwa. Kata Allah apa yang akan diberikan pada mereka? Yaitu mereka akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Kalau kita bekerja, ini ada bekerja di sebuah perusahaan, kita dapat gaji misalnya 10 juta. Ternyata kemampuan kita, potensi kita dilirik oleh perusahaan lain. Kita ditawarkan gaji 5 kali lipat 50 juta. Kira-kira akan dipilih yang 10 juta atau 50 juta? Saya yakin banyak orang akan memilih yang 50 juta. Nah, ini Allah memberikan lebih dari itu. Kalau 50 juta itu kan baru 5 kali lipatnya. Itu sudah dikejar oleh manusia ketika di dunia. Nah, apalagi yang nilainya berkali-kali lipat besarnya ketika di hari akhirat. Maka ini harus kita kejar, harus kita cari. Dan inilah balasan untuk orang yang beramal dengan sebaik-baiknya atau dengan ihsan. Kemudian yang kedua balasannya atau keutamaannya yaitu akan mendapatkan kecintaan Allah. Subhanallah ya, seorang istri jika dicintai oleh suaminya luar biasa bahagia sekali.
Mau dibawa kemana saja selama sama suami bisa membahagiakannya, dia akan terus bahagia. Seorang suami dapat istri solihah, dia pasti akan bahagia. Dalam kondisi apapun lelahnya harus mencari rizki, dalam kondisi apapun ya. Misalnya pusingnya dalam mencari proses keberhasilan rizki itu, terus dia akan merasakan bahagia selama masih didampingi oleh istri solihah. Padahal ini kebahagiaannya masih kebahagiaan bersifat fana, yang cepat binasa, cepat rusak. Yang sifatnya cuma sementara, cuma sebentar. Tapi kita akan merasakan bahagia luar biasa. Nah, apalagi ketika Allah menjanjikan cinta yang diberikan oleh Allah. Allah kalau sudah cinta pada seorang hamba, akan memanggil Jibril di atas sana. Hai Jibril, aku sudah mencintai si fulan, cintailah dia. Maka Jibril pun mencintainya. Setelah itu, Jibril akan memanggil seluruh penduduk langit. Kata Jibril, Allah sudah mencintai si fulan, cintailah dia. Maka semua yang ada di langit mencintai si fulan ini. Setelah itu Allah akan buat seluruh penduduk di bumi mencintainya. Ini baru ya mencintai dengan sejumlah luar biasa ya Allah, malaikat dan sejumlah makhluk yang lain. Luar biasa. Kita cinta kepada Allah, tapi Allah membalasnya cintanya luar biasa. Seluruh yang ada di langit cinta sama kita, seluruh yang ada di bumi pun cinta kepada kita. Ini belum sampai nanti cinta di akhirat. Tapi Allah sudah menegaskan untuk siapa cinta semacam itu. Kata Allah untuk orang yang berbuatnya ihsan, berbuat dengan yang sebaik-baiknya. Dalam surat 5 ayat 93 Allah menyebutkan wa ahsinu wallahu yuhibbul muhsinin. Dan berbuatlah yang sebaik-baiknya. Sesungguhnya Allah ya, dan Allah mencintai ya orang-orang yang berbuat dengan sebaik-baiknya. Jadi istri ketika di rumah lelah jangan mengeluh sama suami. Jadikanlah itu pengorbanan yang terbaik. Ibu ketika lelah mengurus anak, jangan mengeluh kepada anak, jangan marah kepada anak. Jadikanlah itu amal yang terbaik, pengorbanan yang terbaik. Ibu ya atau istri mengeluarkan uang tabungannya karena suami tidak memberikan infak yang cukup, nafkah yang cukup. Tidak perlu disebut-sebut, tidak perlu dicatat hutang-hutang kalau dia ingin menjadi amal yang terbaik. Nanti saya mau tagih, saya catat nih, ini udah yang keberapa, ini udah berapa jumlahnya. Boleh, dalam Islam boleh, tidak apa-apa. Itu haknya istri. Tapi kalau ingin jadi amal yang ihsan, nggak perlu disebut-sebut, apalagi dianggap hutang. Kalau ingin jadi amal yang ihsan. Suami memberi, ya, memberi hadiah, bahkan mungkin memberi surprise, memberi nafkah sudah pasti, terus setiap bulan. Tidak perlu disebut-sebut, tidak perlu dihitung-hitung. Jadikanlah itu juga amal yang terbaik, amal yang paling ikhlas, dan juga itu sesuai dengan syariat. Nah, ketika semua orang dalam rumah kita berlomba ya di bulan Ramadan selalu ingin memberikan yang terbaik, maka kita semua akan menjadi orang yang beramal ihsan. Mudah-mudahan selalu mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang ketiganya yaitu akan mendapatkan surga. Subhanallah, ibu bisa berbuat ihsan, ayah bisa berbuat ihsan, anak-anak bisa berbuat ihsan. Sama dong kalau gitu semuanya akan jadi ahli surga. Betapa nikmatnya. Kalau kita sekarang pergi mau pulang kampung naik kereta, ternyata ada salah satu anak yang ketinggalan, bagaimana kita sedihnya, bagaimana kecewanya, bagaimana kita bingungnya. Padahal ini masih di dunia, kita bisa turun lagi, bisa cari lagi kereta ya untuk mendatangi anak kita dan menjemput kembali. Tapi di hari akhirat tidak bisa. Kita sudah masuk surga, anak kita ketinggalan nggak masuk surga, nggak bisa kita bawa ke surga. Jadi pada saat yang sama kita kondisikan semua keluarga ini bisa beramalnya dengan ihsan. Karena dengan amal ihsan itu Allah menjanjikan akan diberikan surga. Lilladzina ahsanul husna. Bagi orang-orang yang bisa berbuat dengan sebaik-baiknya akan diberikan surga. Mudah-mudahan ini akan jadi balasan bagi ayah dan ibu, anak-anak, bahkan orang tuanya ya, kemudian juga generasi seterusnya, keturunannya, sehingga semua akan berkumpul lagi dalam satu tempat yang sama, di tempat yang paling bahagia, yang abadi, yaitu dalam surga. Nah, lebih dari itu akan diberikan tambahan di dalam surga, nikmat tambahan dalam surga yang tidak semua ahli surga mendapatkannya, kecuali kalau dia bisa beramal dengan kriteria yang ihsan, yang tadi yang paling ikhlas dan paling benar sesuai dengan syariat. Bagaimana Allah menyebutkan ya bahwa kok orang-orang semacam itu ada tambahan lain, balasan yang lain di dalam surga, sementara tidak diberikan pada semua ahli surga.
oh ternyata dia punya kriteria amal khusus, yaitu amal yang ihsan. Allah menyebutkan dalam surat yang sama, surat 10 ayat 26 ya, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Dan bagi orang-orang yang beramal dengan sebaik-baiknya dan ihsan, maka dia akan mendapatkan surga dan tambahan. Para sahabat sudah mengerti kalau mereka yang berbuat ihsan itu akan dapat surga. Tapi apa yang dimaksud dengan tambahan ya? Sehingga mereka bertanya, ya Rasulullah, apa sih yang dimaksud dengan tambahannya? Kata Rasulullah, az-ziyadatu hiya ru'yatullah. Yang dimaksud dengan tambahan itu adalah dapat melihat zat Allah, subhanallah. Inilah nikmat yang paling besar, yang luar biasa, tidak akan bisa tertandingi dengan nikmat-nikmat yang lain yang ada dalam surga. Tapi itu diberikannya kepada orang yang ihsan. Kalau kita ingat balasan-balasan semacam ini, keutamaan semacam ini, itu akan punya motivasi yang besar. Kita akan berjuang, ya, ingin berhasil beramalnya dengan kriteria yang ihsan tadi, yang terbaik. Yang kata Fudail bin Iyad, kata Ibnu Abbas, yaitu yang paling ikhlas ya, dan yang paling benar sesuai dengan syariat. Kemudian keutamaan yang lainnya adalah akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Jadi kalau surga sudah sedemikian indahnya, bahkan bisa melihat zat Allah, bagaimana dengan kehidupannya ketika di dunia? Ternyata Allah menjanjikan juga bagi orang yang beramalnya dengan sebaik-baiknya, dengan kualitas ihsan, akan diberikan juga kesenangan, kebahagiaan di dunia. Ini yang Allah sebutkan dalam surat 16 ayat 30. Lilladzina ahsanu fi hadid dunya hasanah waladarul akhirati khair. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, yang berbuat yang sebaik-baiknya di dunia ini, mereka akan mendapatkan kebaikannya. Dan nanti di hari akhirat akan mendapatkan yang jauh lebih baik. Subhanallah. Berarti orang beramal dengan ihsan itu akan bahagia dunia dan akhirat. Akan sejahtera dunia dan akhirat. Akan aman, tentram, selamat dunia dan akhirat. Karena itu harus kita perjuangkan amal dengan kriteria ihsan. Kemudian selain itu, keutamanya adalah berlimpah rahmat. Bukankah kita ini selalu membutuhkan rahmat dari Allah dalam kondisi apapun? Sehingga seorang ibu bisa selalu mengendalikan emosinya, bisa mencurahkan semua kasih sayangnya, bisa memperjuangkan keberhasilan anak, kesuksesan anak dengan cintanya. Semua anak akan diusahakan untuk berhasil, untuk sukses. Karena apa? Dengan cinta, dengan kasih sayang. Sehingga segala pengorbanan akan diberikan. Karena apa? Rahmat Allah terus diberikan. Sampai dalam kondisi sangat sulit, dia akan usahakan bagaimana bisa membuat anak itu sukses, berhasil, apalagi berhasil sesuai dengan penilaian Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disyaratkan oleh Allah, rahmat ini akan berlimpah jika orang itu selalu berbuat ya, dengan sebaik-baiknya. Ini Allah menyebutkan dalam surat 7 ayat 56. Inna rahmatallahi qaribu minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang yang berbuat ihsan, berbuat dengan sebaik-baiknya. Jadi nggak jauh-jauh rahmat akan terus mendekat. Bisa jadi belum dipinta dia sudah datang. Bisa jadi kita belum butuh tapi dia terus menghampiri kita. Sampai sekalipun kita sudah tidak membutuhkannya, dia terus akan datang dan datang. Karena apa? Sangat dekat dengan orang yang berbuat ya, dengan sebaik-baiknya. Keutamaan lainnya adalah diselamatkan. Diselamatkan. Kita lihat ada 3 nabi kata Allah, salamun ala Ibrahim, ada lagi salamun ala Musa, salamun ala Ilyas ya. 3 nabi ini sudah diselamatkan oleh Allah. Tapi karena apa? Kata Allah, kadzalika najzil muhsinin. Karena ya mereka itu perlu dibalas ya. Artinya layak kami balas kata Allah. Maka demikian itu karena kami membalas ya kepada orang-orang yang berbuat dengan sebaik-baiknya. Jadi kenapa Nabi Ibrahim itu sebegitu dibakar oleh api yang sangat besar sekali, tidak terbakar sedikit pun kulitnya. Tidak merasakan panas sedikit pun kulitnya. Karena apa? Allah menyatakan pada api itu, hai api, dinginlah kamu. Jadilah kamu dingin dan selamatkan Ibrahim. Jadi pada saat yang sama, sekalipun apinya sangat besar sekali, luar biasa, ya, sudah memerah tinggi sekali, panasnya luar biasa. Tapi Nabi Ibrahim tidak sedikit pun tersentuh oleh rasa panas. Dan bahkan tidak tersentuh oleh api, padahal beliau dibakar oleh api yang sangat ganas luar biasa. Karena apa? Diselamatkan oleh Allah. Kita ini perlu dalam semua situasinya diselamatkan oleh Allah.
Nah ternyata Allah memberikan syarat untuk mendapatkan keselamatan sampai dalam kondisi bencana yang sangat besar, yaitu dengan beramal yang sebaik-baiknya. Subhanallah, bisa jadi dalam kondisi sulit, ekonomi sedang sangat jatuh, tapi Allah justru menyelamatkan bisnisnya, menyelamatkan perusahaannya. Kenapa? Karena dia banyak beramalnya dengan ihsan, dengan kualitas yang sebaik-baiknya. Kemudian ini yang terakhir, walaupun masih banyak lagi yang lainnya, ini hanya diantaranya, yaitu Allah akan berikan terus karunia yang bertambah. Jadi rahmat saja sudah berlimpah, terus tambah lagi nih, karunia ditambah lagi, karunia tambah lagi. Luar biasa, Allah itu maha kasih, maha sayang. Kalau membalas kepada orang-orang yang dicintai itu tidak terhingga. Dalam surat 24 ayat 38 Allah menyebutkan, liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadlih. Agar Allah membalas kepada mereka, kenapa? Dengan yang lebih baik daripada amalnya. Allah berikan balasan itu bukan setimpal, tapi dengan yang lebih baik amalnya. Setelah itu kata Allah, Allah juga akan membalas mereka dari karunia-Nya. Masya Allah, inilah luar biasa yang bisa menjadi motivasi bagi kita untuk terus beramal dengan ihsan di bulan Ramadan. Ihsan dalam berbagai amalnya, baik dalam tilawahnya, dalam zikirnya, dalam sholatnya, dalam kegiatan baca muksuratnya, istighfarnya, kemudian di dalam bersedekahnya, dalam semua aktivitas kita yang ingin kita jadikan sebagai amal soleh kita, maka kita usahakan dengan kualitas yang paling ikhlas, kemudian juga yang paling baik, yang paling benar sesuai dengan syariat. Kemudian kiat yang keempatnya, setelah kita harus termotivasi dan mengingat-ingat banyak keutamaan yang diberikan oleh Allah dan amal yang ihsan ini, yaitu kita ingin husnul khotimah. Jadi amal yang ihsan ini bukan hanya di awal, tapi kita harus punya semangat, ya Allah saya ingin jadi husnul khotimah sampai akhir Ramadan. Kan kita tidak tahu apakah Ramadan ini kita akan diberikan kesempatan hidupnya terus sampai Ramadan berikutnya dan Ramadan berikutnya, atau inilah yang terakhir. Jadi pertama kita ingin usianya husnul khotimah. Siapa tahu inilah Ramadan yang terakhir, kita tidak tahu, hanya Allah yang Maha tahu. Sampai setiap orang pun, bahkan Nabi pun, Rasul pun tidak tahu kapan ajalnya tiba, hanya Allah yang tahu. Seandainya pun ini merupakan usia kita yang terakhir, kita ingin menjadi inilah puncak amal soleh kita, jadi husnul khotimah. Yang terbaik itu justru di saat-saat usia yang paling akhir. Innamal a'malu bil khawatim. Sebenarnya amal itu adalah amal yang terakhir. Nah lebih dari itu, karena kita juga ingin menutup Ramadan ini, seandainya kita umurnya panjang, sampai akhir Ramadan kita masih hidup, bahkan nanti sampai bulan Syawal kita masih hidup, dan mungkin sampai tahun depan, wallahu alam. Tapi seandainya pun kita bisa sampai selesai bulan Ramadan, kita ingin justru di akhir Ramadan itulah puncak amal soleh kita. Nah kalau kita tidak biasakan beramal ihsan dari semenjak sekarang, kita akan sulit di saat kita sudah semakin lemah, di saat kita sudah semakin lapar, di saat kita sudah semakin ngantuk. Padahal ini 10 hari terakhir. Justru 10 hari terakhir ini adalah 10 hari yang paling baik di seluruh hari di bulan Ramadan. Karena ada malam Lailatul Qadar, ada bebas dari api neraka, surga sedang dihias, kemudian dikembalikan ke fitrah, dibersihkan dari dosa. Subhanallah. Nah sehingga kita harus memiliki semangatnya, ya Allah saya ingin mempersembahkan husnul khotimah. Nah kalau kita punya semangat seperti itu, insya Allah kita akan kejar amal yang ihsan ini dalam setiap perbuatan kita. Karena kita ingin husnul khotimah. Sehingga inilah amal yang paling baik ketika ditimbang dan yang paling memberatkan timbangan amal soleh kita. Yang kelimanya, selalu memiliki prinsip beramalnya itu selalu prinsip yang ihsan. Dalam beramal itu selalu memiliki prinsip ihsan. Mau sholat, sholatnya harus yang ihsan. Mau menutup auratnya harus yang ihsan. Mau bersedekah, sedekahnya harus yang ihsan. Mau melayani suaminya harus yang ihsan. Mau mengurus anak, melayani anak harus dengan ihsan. Nah ini harus jadi prinsip kita dalam setiap amal. Kalau kita punya prinsip setiap amal harus memiliki kriteria ihsan, insya Allah kita akan selalu bisa beramal dengan ihsan. Itulah mengapa kita jadikan ini sebuah prinsip hidup. Apalagi ini di bulan Ramadan Nanti begitupun setelah hari Ramadan, kita akan jadikan inilah prinsip hidup saya, beramal dengan kriteria ihsan. Kemudian yang keenamnya,
waktunya kita habiskan untuk sibuk beribadah kepada Allah. Agar kita memiliki nilai selalu beribadah kepada Allah, maka hablum minallahnya itu harus bernilai ibadah. Hablum minannasnya juga harus bernilai ibadah. Karena kita diperintahkan untuk semua menciptakannya jadi ibadah. Bukankah kita menjadikan dunia ini tempat beramal, tempat beraktivitas, tapi aktivitas yang akan mendapatkan nikmat di hari akhirat. Sehingga pada saat yang sama kita pun harus mengisi waktu demi waktu itu untuk amal yang akan kita bawa ke akhirat. Kita tersenyum menggembirakan suami, tapi tersenyum yang ikhlas supaya senyumnya bisa dibawa ke akhirat. Kita menyediakan makanan untuk suami dari mulai belanjanya, masaknya, menghidangkannya, kita lakukan dengan ikhlas, kita lakukan ya sesuai dengan syariat yang halal, yang baik, dilakukan dengan kelembutan, dilakukan dengan kegembiraan, keceriaan. Sehingga pada saat yang sama ini kita akan bisa ya menjadi ya ibadah kita dengan ibadah yang ihsan. Jadi apapun yang kita lakukan di dalam keluarga kita di bulan Ramadan ini, juga kita lakukan kepada orang lain di bulan Ramadan ini, semua kita gunakan waktunya semata-mata untuk beramal dengan kriteria yang ihsan. Sehingga tidak ada waktu yang terluang kemudian kita sia-siakan. Tidak ada waktu yang kita tunda-tunda sehingga akan menjadi sia-sia. Waktu dari waktu itu terus kita isi dan amal dengan aktivitas, tapi aktivitas dan amal yang mudah-mudahan terus berprinsip kepada amal yang ihsan. Setelah itu visi misi keluarga harus sama. Kita harus punya pemahaman yang sama. Nih suami pemahamannya harus sama dengan istri. Bahwa kalau kita beramal itu kita cari amal yang ihsan. Istri juga sama ya. Dia memiliki visinya kalau beramal itu amal yang ihsan. Nah ini diterapkan, dididik, dilatih kepada anak-anak bahwa kalau kita beramal amal yang ihsan. Kalau kita visi misi keluarganya sama seperti ini, maka rumah kita akan sangat kondusif untuk sama-sama beramal ihsan, bahkan bisa berlomba dari sekian banyak yang beramal di rumah kita, suami, istri, anak, semua akan bisa memberikan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini harus juga kita bincangkan, kita diskusikan ya, kita arahkan, kita putuskan bersama keluarga bahwa di bulan Ramadan ini kita berusaha untuk bisa mewujudkan amal yang ihsan. Sehingga luar biasa ya, rumah yang sangat indah sekali. Karena ternyata rumah ini benar-benar jadi rumah ibadah. Tidak hanya sekedar rumah tempat beristirahat. Tidak sekedar hanya rumah untuk memenuhi kebutuhan makan, minum ya. Tapi benar-benar bisa menjadi rumah tempat ibadah. Nah, khususnya bulan Ramadan ini Allah ya sudah menegaskan ya melalui sabda Rasulullah SAW, yanzurullahu ila tanafusikum. Dalam hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, Rasulullah menyatakan bahwa Allah melihat, menyaksikan, memandang ya bagaimana kompetisi kalian. Bagaimana kompetisi suami istri atau ayah dan ibu. Bagaimana kompetisi anak dan anak. Bahkan mungkin kompetisi anak dengan orang tua. Ketika semua sudah punya pemahaman yang sama bahwa amal yang ihsan, wah ini persaingannya luar biasa. Jadi bisa jadi kalau istri sudah hatam 1 kali, suami akan ngejar, saya nggak mau sama dengan istri saya harus mengejar sudah saya lebih dulu ya 2 kali, 3 kali gitu ya. Dia akan kejar terus ya. Karena apa dia ingin ya? Mengalahkan ya orang-orang yang sudah berbuat dengan sebaik-baiknya. Kita selalu ingin mencari itu yang terbaik. Karena yang terbaik itu itulah yang berhak masuk surganya lebih dulu. Wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin naim. Orang yang siap berlomba dan jadi pemenang pasti dia yang masuk surganya lebih dulu. Dan ini kita terapkan ketika sudah semuanya memiliki visi bahwa beramal harus dengan ihsan, maka pada saat yang sama berlomba untuk memberikan yang terbaik dalam ibadah ini akan bisa terjadi di rumah kita masing-masing. Yang ke-8-nya, mengelola pekerjaan rumah tangga dengan 3 prinsip. Siapapun ya, ibu ketika ada yang bantu ataupun tidak, lakukanlah pekerjaan rumah tangga itu dengan 3 prinsip. Yang pertama prinsipnya efisiensi, yang efisien. Jadi kalau kita kerja rumah tangga itu jangan waktunya lama-lama, cari yang waktunya sedikit. Kita harus jadi ibu yang cerdas, memilih ya, mencari bagaimana waktu yang sedikit itu bisa menyelesaikan pekerjaan. Yang kedua harus efektif. Sudah waktunya sedikit benar-benar efektif, sehingga pada saat yang sama hasilnya pasti produktif. Jadi kita harus 3 efisiensi, ada
efisiennya, yang kedua ada efektifnya, dan yang ketiga ada produktifnya. Sehingga ketika amal yang kita lakukan untuk pekerjaan rumah tangga rapi, tapi sisa waktu yang panjang itu kita akan gunakan juga ya untuk melakukan amal-amal yang lain yang memiliki kriterianya juga kriteria yang ihsan. Nah, terlebih lagi kita harus berlomba. Tidak hanya dalam pekerjaan yang sifatnya dunia menjadi kebutuhan kita, tapi juga amal-amal yang kita persiapkan untuk akhirat kita. Cari tahu bagaimana supaya makannya tidak usah cuci piring. Kalau cuci piring nggak usah banyak-banyak. Cari tahu bagaimana supaya kalau masak itu sebentar saja waktunya. Bagaimana kalau saya sekarang biasanya sahur masak 1 jam, saya sekarang nggak mau 1 jam, setengah jam saja atau seberapa jam. Cari tahu bagaimana caranya. Bagaimana supaya saya nanti setelah berbuka bisa langsung sholat maghrib berjamaah. Bagaimana supaya nanti saya ketika selesai sahur masih bisa tekun lagi baca Quran, masih punya kesempatan untuk meneruskan sholat tahajud, masih punya kesempatan untuk bisa bersiap-siap sholat misalnya berjamaah. Karena apa? Waktunya efisien untuk kebutuhan rumah tangga, untuk urusan rumah tangga. Sementara efektif, jadi semuanya selesai, kelar. Ya, semua bisa diselesaikan dengan baik. Kemudian yang kesembilannya, ya, menegakkan prinsip skala prioritas. Kalau kita ingin beramalnya ihsan itu, kita mengutamakan yang skala prioritas. Jadi yang wajib didahulukan dari yang sunnah ya. Tapi yang sunnah kita gemarkan ya daripada kita tinggalkan. Yang mubah ya kita lakukan sedikit saja, tidak kita gemari. Demikian juga yang makruh kita tinggalkan walaupun itu hanya dibenci ya. Kemudian yang mengambil yang paling banyak pahalanya, mengambil yang waktunya utama, mengambil yang paling banyak maslahatnya, manfaatnya. Nah itu harus kita pertimbangkan skala prioritas itu agar kita bisa memiliki selalu tadi derajat amal itu selalu yang paling baik, yang sebaik-baiknya. Kemudian yang ke-10 istiqomah dari awal sampai akhir. Kalau kita ingin beramal ihsan harus sampai akhir, tidak bisa kita hanya bagus di awal. Harus sampai akhir kita harus beramal ihsan. Ini prinsip kita juga dalam beramal soleh. Kemudian yang terakhir jangan lupa kita banyak berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah terus memberikan kemudahannya, keberkahannya, hidayahnya ya, kesempatannya agar kita terus memiliki motivasi beramal dengan ihsan dan punya peluang yang banyak untuk bisa beramal dengan ihsan. Ini saja, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.